Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan kedua di Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya akan memberikan materi mengenai filsafat Pancasila. Oke, dimulai dengan pengertian filsafat. Menurut seorang ahli, punten, yaitu Hasbullah Bakri mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan filsafat adalah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai ketuhanan, alam semesta, dan manusia, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya sejauh dapat dicapai oleh akal manusia, dan bagaimana sikap kita sebagai manusia itu seharusnya setelah mencapai pengetahuan itu. Jika kita kaitkan bahwa Pancasila itu dikatakan sebagai sebuah filsafat, jika dilihat dari pengertian ini, kita kaji bahwa mengapa Pancasila dikatakan sebagai sebuah filsafat, karena yang pertama, dia juga merupakan sesuatu yang diselidiki atau dirumuskan secara mendalam. Dahulu, para The Founding Father ini merumuskan dasar negara Pancasila ini dengan mendalam, dengan sungguh-sungguh, sangat memperhatikan kondisi negara, kondisi masyarakat, serta segala sesuatunya dengan mendalam. Lalu apa yang ada di dalam Pancasila itu juga berkaitan dengan ketuhanan. Itu terlihat pada sila pertama Pancasila, yaitu yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian selain itu juga dalam Pancasila juga membahas mengenai alam semesta dan manusianya itu sendiri. Itu terlihat dari sila kedua sampai ke 5. Nah, kemudian apakah filsafat Pancasila ini bisa menghasilkan pengetahuan? Betul, Pancasila juga bisa dikatakan sebagai sebuah ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan ini bisa kita pelajari baik di lembaga formal maupun non-formal. Lalu, bagaimana hakikatnya sejauh dapat dicapai oleh akal manusia? Nah, pengetahuan ini atau filsafat Pancasila ini harus bisa dicapai oleh akal manusia, harus rasional. Dan bagaimana sikap manusia itu seharusnya setelah mencapai pengetahuan itu? Nah, setelah kita tahu atau mempelajari apa itu filsafat Pancasila, bagaimana sikap kita terhadap Pancasila itu sendiri? Tentunya kita harus mengimplementasikan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Nah, itu jika dikaitkan dengan pengertian filsafat. Kemudian, secara umum, filsafat itu mempunyai 3 aliran. Yang pertama, aliran materialisme, di mana aliran materialisme ini berasal dari kata material, yang artinya menurut aliran ini segala sesuatu yang termasuk ke dalam material itu adalah yang paling penting. Material itu apa? Hal-hal yang bisa dilihat oleh panca indera manusia, ya, seperti hal-hal benda-benda yang berwujud, seperti itu. Kemudian ada aliran idealisme. Aliran idealisme ini berasal dari kata aliran ide, ya, di mana ide itu bisa berupa gagasan, nilai-nilai spiritual, seperti itu. Nah, menurut aliran ini, materi itu tidak penting, tapi yang paling penting di dalam kehidupan itu adalah ide, seperti gagasan, kemudian pemikiran-pemikiran, seperti itu. Nah, adapun aliran yang menjadi penggabungan kedua aliran tadi, itu ada yang namanya aliran realisme. Nah, kalau aliran realisme ini berasal dari kata real, artinya sesuai dengan kenyataan, bahwa sesungguhnya dalam kehidupan ini keduanya itu sama-sama penting, baik material maupun idealis. Seseorang itu tidak bisa hanya idealis atau selalu mengutamakan nilai-nilai spiritual dan mengenyampingkan nilai-nilai material. Begitu juga dengan sebaliknya. Tetapi keduanya harus seimbang. Nah, seperti itu.
Kemudian, filsafat Pancasila itu mempunyai 3 dasar. Yang pertama ada dasar ontologis. Dasar ontologis di sini adalah manusianya itu sendiri, di mana manusialah yang merumuskan Pancasila dan manusia itu sendirilah yang menggunakan Pancasila di dalam kehidupannya sehari-hari. Di mana manusia ini adalah yang harus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, ada dasar epistemologis atau berupa pengetahuan. Nah, itu tadi bahwa filsafat Pancasila ini bisa dijadikan sebagai ilmu pengetahuan yang bisa dipelajari oleh kita semua, baik di lembaga formal maupun non-formal. Kemudian untuk dasar aksiologisnya itu berupa nilai. Di dalam filsafat Pancasila terdapat 3 nilai. Yang pertama, nilai dasar. Nilai dasar atau nilai fundamental ini yang dimaksud dengan nilai dasar di dalam sebuah Pancasila itu ada sila-sila Pancasilanya itu sendiri yang terdiri dari 5 sila. Kemudian yang kedua ada nilai instrumental. Nilai instrumental itu atau nilai pendukung. Ini berupa perundang-undangan. Di Indonesia sendiri itu tata perundang-undangan itu ada yang berkedudukan sebagai sumber hukum tertinggi, ya. Kalau di Indonesia itu yang pertama adalah Pancasila sesuai urutannya. Yang kedua adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ada undang-undang atau Perpu, kemudian di bawahnya ada peraturan pemerintah, ada peraturan menteri, ada peraturan gubernur, kemudian peraturan bupati, ada juga Perda dan lain-lain. Adapun Kepres dan Pepres. Nah, itu yang termasuk ke dalam tata perundang-undangan di Indonesia. Dan itu sebagai nilai pendukung dari Pancasila sebagai sebuah ideologi nasional. Kemudian nilai praktisnya itu merupakan semangat para penyelenggara negara. Nah, Pancasila sebagai ideologi nasional memiliki 3 dimensi. Yang pertama, dimensi realitas. Apa yang dimaksud dimensi realitas? Realitas itu tadi berasal dari kata real. Artinya dia sesuai dengan kenyataan. Nah, Pancasila itu sendiri dirumuskan dulu melihat dari kenyataan kehidupan bangsa Indonesianya itu sendiri. Kenapa sih di Indonesia itu Pancasila itu silanya harus ada 5? Kenapa? Yang pertama ketuhanan, kedua kemanusiaan, yang ketiga persatuan. Itu dilihat dari kenyataan di Indonesianya itu sendiri. Ya, jadi dimensi realitas ini mengandung arti bahwa Pancasila ini dirumuskan sesuai dengan kenyataan kehidupan bangsa Indonesianya itu sendiri. Kemudian ada dimensi idealisme atau ini mengandung arti bahwa Pancasila ini memiliki cita-cita. Nah, apa sih cita-cita Pancasila sebagai ideologi nasional? Itu sama dengan cita-cita bangsa Indonesia. Jika saya tanya, kalian tahu tidak yang namanya cita-cita bangsa Indonesia itu apa? Nah, jika kalian bingung, tidak perlu bingung lagi sekarang. Karena yang namanya cita-cita bangsa Indonesia itu jelas tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang terakhir ada dimensi fleksibilitas, di mana ini mengandung arti bahwa Pancasila ini bersifat fleksibel. Fleksibel ini artinya akan selalu akan selalu bisa menyeimbangi perubahan zaman. Pancasila ini kan dirumuskan dulu ya pada tahun 1945. Sekarang tahun 2020. Apakah Pancasila itu harus berubah atau diganti mungkin dengan penambahan sila? Itu tidak mungkin ya. Karena Pancasila meskipun hanya memiliki 5 sila ini bersifat fleksibilitas. Dan kelima sila Pancasila ini sudah sangat mewakili dari pokok-pokok kehidupan dari bangsa Indonesia ya. Jadi artinya dimensi fleksibilitas ini mengandung arti bahwa Pancasila ini akan selalu diterapkan di zaman yang seperti apa saja.
Terakhir, ada implementasi Pancasila sebagai ideologi nasional. Nah, di sini bagaimana sih cara kita sebagai warga negara ketika kita sudah tahu apa itu filsafat Pancasila, apa yang harus kita lakukan, yaitu implementasi Pancasilanya. Nah, ada dua cara, yaitu yang pertama secara objektif, yang kedua secara subjektif. Jika secara objektif, bagaimana caranya? Yaitu kita dengan mengamalkan sila-sila Pancasila itu sendiri. Nah, sila-sila Pancasila itu kan tadi ada 5 ya. Bagaimana sih cara kita mengimplementasikan dari nilai-nilai Pancasila? Contohnya, sila yang pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Bisa kita dengan cara beribadah kepada Tuhan, kemudian toleransi sesama umat beragama, dan lain-lain. Itu secara objektif. Jika secara subjektif, itu dengan cara kita mentaati tata aturan hukum di negara, atau tadi mentaati tata perundang-undangan sebagai nilai instrumen Pancasila, dan lain-lainnya. Seperti itu. Nah, begitu teman-teman penjelasan dari filsafat Pancasila. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan kepada Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.